Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 17 Syawal 1445 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 2 pekan lebih kita lepas dari Ramadan. Bukan berarti kemudian kita selesai dalam mengaplikasikan ilmu Ramadan dan tujuan daripada pensyariatan puasa Ramadan, yakni takwa. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 245 kali pengulangan kata takwa dan puluhan ayat yang di dalamnya termaktub tentang takwa, baik itu perintah maupun tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Melalui kesempatan khutbah Jumat pada kesempatan ini, khatib ingin mengingatkan kembali bagaimana mestinya kita mengaplikasikan amal-amal ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ba'da Ramadan. Hadirin rahimakumullah, mari kita cuplik sedikit ayat tentang takwa. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran di ayat 133 hingga ayat 135 Allah Ta'ala menyajikan tentang orang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, dan surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga tersebut dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat 134 dan 135 Allah menyajikan siapa yang dimaksud orang-orang bertakwa. Dengan penyajian ayat ini
maka diharapkan kita bisa mengaplikasikan amal-amal ketakwaan, utamanya ba'da Ramadan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Pertama, ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya, tentunya fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhai. Fis-sarra'i, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, wad-dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Mungkin sementara orang menduga enak dan mampu atau mudah kita bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedang punya segala sesuatu. Tapi justru bisa saja sebaliknya. Ada orang yang sedang kepepet atau keterbatasan materi, ia berkata, nanti saja saya bersedekah ketika sudah punya uang. Ketika punya uang, dia lupa. Buktinya nyata dalam Al-Quran, yakni Qarun. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa, kata Allah di ayat 134 adalah wal kadhiminal ghayz, orang yang mampu menahan amarahnya. Di Ramadan kemarin 1 bulan kita berpuasa, di mana asyam atau as-saum lughatan bimakna al-imsak, yakni menahan diri. Sejatinya menahan diri itu bukan sekedar menahan tidak makan, minum, atau memenuhi kebutuhan syahwat selama 13 jam lebih dari tulu'il fajri sampai ghurubis syamsi. Tidak itu saja, tapi kita juga harus mampu menahan amarah. Apalagi Nabi sampai berpesan tentang puasa, kalau kita diajak atau ada orang yang ingin berantem dengan kita, maka apa kata Nabi? Faqul inni shaimun, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karenanya Nabi juga berpesan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang kuat itu karena pandai bergulat. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Maka dari itu, yang kedua, ciri orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Yang ketiga, ciri orang bertakwa di ayat 134 surah Ali Imran ini adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Padahal kita bisa memilih antara memberi maaf atau tidak memberi maaf. Tapi kita mampu memaafkan kesalahan orang lain ketika orang lain berbuat jolim, aniaya, ataupun kejahatan kepada kita. Tapi kita mau memaafkan, itulah orang bertakwa. Kita lebih mudah meminta maaf ketimbang kita memberi maaf. Karenanya orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, apa kata Allah? Orang tersebut akan mendapatkan balasan tak terhingga. Demikian dalam surah Asy-Syura ayat 40. Selanjutnya ciri orang yang bertakwa di ayat 134 surah Ali Imran adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka maknanya adalah ciri orang yang bertakwa senantiasa berbuat baik. Bahkan ihsan bukan sekedar berbuat baik, tapi lebih dari kata adil. Kalau adil ketika orang lain memberi satu, kita membalas dengan satu. Kalau adil ketika ada orang berbuat jolim, kita balas dengan kejoliman. Tapi ketika orang yang berbuat ihsan, ada orang lain yang melakukan kejahatan, bahkan dia minta maaf, kita maafkan. Itu adalah ihsan. Yang kelima, ciri orang yang bertakwa, lanjut firman Allah di surah Ali Imran ayat 135 adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya, yakni berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim,
lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzunubihim terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka ciri orang bertakwa yang kelima adalah senantiasa mohon ampun dan tentunya bertaubat atas segala dosa dan kehilapan. Karena itu hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa memanfaatkan momen ba'da Ramadan ini untuk terus mengamalkan, mengaplikasikan amal-amal ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldadina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wal syada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.